Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah kelompok golongan yang didoakan selamat oleh Allah, firqatun najiyah. Nah, di sini ada sebuah hadis di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'du. Baik, pada pertemuan menjelang siang hari ini, semoga kita selalu diberikan ma'unah, inayah, himayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada session kali ini ada orang yang bertanya kemarin dari santri Al-Qadiri. Beliau menanyakan apa sih hakikatnya aswaja. Baik, langsung saya jawab. Kenapa tidak saya jawab? Karena saya masih mencari dalil-dalil yang sharih. Ini saya ambil dari kumpulannya kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, Irsyadus Sari. Yang akan saya bahas di sini ialah Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah, pesan-pesan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Ini karangan asli daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah seorang ulama besar, termasuk di antaranya yaitu pendiri sekaligus Ra'isul Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baik, kalau kita berbicara Ahlussunnah wal Jamaah, tentu kita tidak bisa lepas daripada yang namanya para ulama-ulama kita yang mengajarkan kita. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah kelompok golongan yang didoakan selamat oleh Allah, firqatun najiyah. Nah, di sini ada sebuah hadis di bab fi bayani iftiraqi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala salasi sab'ina firqatan. Wa bayani usulil farqi wa ad-dallati wa bayanil firqati an-najiyah wa hum Ahlussunnah wal Jamaah. Diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi itu terpecah pada akhir zaman menjadi 71. Wa tafarraqat an-nasara ala itsnaini wa sab'ina firqatan. Dan orang Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Dan umatku besok di hari akhir zaman akan terpecah menjadi 73 kelompok atau 73 golongan. Wa kulluha finnar illa wahidatan. Kesemuanya tersebut berada di neraka kecuali satu golongan. Siapa tersebut? Sahabat bertanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Langsung menjawab, "Humul ladzina 'alal ladzi ana 'alaihi wa ashabi." Orang-orang yang mengikutiku dan orang-orang yang mengikuti jalannya sahabatku. Baik. Kalau dilihat dari hadis ini masih agak lebih kurang spesifik, istilahnya lebih khusus. Akan tapi Imam Syihab Al-Khafaji di sini mengatakan di dalam kitabnya, yang ini Hasyim Asy'ari mengambil juga, wal firqatun najiyah hum Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok yang selamat maksudnya di sini itu ialah kata Kanjeng Nabi yang mengatakan orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu adalah wal firqatun najiyah, firqah kelompok yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sampai ada hadis lagi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Tetapilah dengan kesunahanku dan kesunahan para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Jadi kalau ada golongan kelompok menghina 3 sahabat seperti Syiah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Atau Wahabi yang sering membid'ah-bid'ah, yang sering Wahabi itu mengatakan langsung bypass ikut Rasulullah. Nah, itu tunggu dulu, kita itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita itu kan jamaah, tapi jamaah yang mengikuti ulama. Begitu maksudnya. Ahlussunnah wal Jamaah, jamaahnya kita kalau dari dihitung ke sahabat saja terpautnya jauh, tidak usah ke Kanjeng Nabi. Kalau jamaah di sini
Kalau Wahabi kan mana mau bertaklid. Seperti kita kan taklid mengikuti ayat Al-Qur'annya ada fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika engkau tidak tahu, maka hendaklah engkau bertanya. Itu. Baik, akan saya perinci tapi secara singkat. Orang ahli sunnah wal jamaah itu adalah dalam bidang fikih mengikuti 4 madhab. Yang pertama Imam Abi Hanifah, madhab tertua. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik, muridnya Imam Abi Hanifah, Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah Imam Syafi'i, madhab yang paling banyak dianut di Indonesia. Sedangkan yang keempat adalah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Itu dalam bidang fikih. Kalau dalam bidang hadis, kita mengikuti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abi Dawud yang terkenal dengan Kutubus Sittah. Baik, kalau diteruskan menjadi 10, Imam Ibnu Hibban, Daruqutni, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Baihaqi. Itu kalau 10. Kalau yang terkenal kan adalah Kutubus Sittah. Itu dalam bidang hadis. Baik, peletak dasar ilmu tauhid itu yang menemukan pertama kali adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari ini adalah seorang ulama besar juga, peletak dasar ilmu tauhid, mulai dari sifat aqaid yang terkenal itu sifat wajibnya Allah, sifat muhalnya Allah, terus sifat wajibnya Nabi, sifat muhalnya Kanjeng Nabi, istilahnya nabi-nabinya Allah, dan juga itu sudah 4 berarti 20 tambah 4 tambah 4 berarti 48 kurang 2. Yang satu adalah sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sedangkan yang kedua itu adalah sifat jaiznya Rasul, a'radul basyariyah, beberapa yang perkara baru datang tersebut. Baik, itu dalam bidang usuluddin, maksudnya akidah, ketauhidan. Kita mengikuti Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abul Hasan Asy'ari, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik, itu secara akidah. Kalau dalam bidang tasawuf, kita mengikuti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga Imam Abul Hasan Ali Asy'adili. Itu dalam bidang tasawuf. Tasawuf ini adalah pembersihan hati, ilmu pembersihan hati. Itu. Jadi kita itu mengikuti strata ulama secara jelas, tidak seperti kelompok sebelah yang langsung bypass Rasulullah. Wallahi wan nabi, saya berani berjamin sumpah, kalau ada orang mengatakan saya bisa sholat itu dari imam musola saya dan imam dari ayah ibu, demi Allah orang tersebut bohong. Kalau tidak kalau tidak mengetahui ayahnya sampean itu kan, orang tuanya sampean itu kan mengikuti gurunya terus mengikuti gurunya, sanadnya langsung nyambung kepada Imam Syafi'i dan juga kepada para sahabat dan lain sebagainya. Jika ada yang mengatakan saya bisa sholat sendiri, Allah wan Nabi, bohong orang tersebut. Makanya kan dalam hukum itu kan ada 4 yang kita anut, seperti madhab Syafi'i ini ada bukan hukum, istilahnya pengambilan hukumnya kita Quran, hadis, terus ijma, qiyas. Contoh, saya contohkan satu, dalam Al-Quran aqimis sholah, beberapa kalimat sholat disebutkan, cuman kan nggak dijelaskan secara terperinci sholat apa saja. Baru hadis menjelaskan, yaitu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu dijelaskan oleh hadis Kanjeng Nabi di dalam bab sholat. Banyak itu, ada di Bulughul Maram, Al-Muwatta, dan juga Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar An-Nawawi. Itu terus
cara sholat itu bagaimana? Lah inilah peletak dasar rumus yang merumuskan istilahnya kalau sekarang itu ilmu arkanus sholat, beberapa rukun sholat itu adalah para imam madzhabul arba'ah ini yang dikatakan ijma, hasil konsensus bersama, musyawarah bersama, yang tentu di Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan juga di Iqna, Bajuri dan lain sebagainya. Tentu kita mengetahui arkanus sholat sab'at asyar, 17 pasti sudah kebanyakan. Kemudian itu hasil dari dari musyawarahnya para sahabat. Kalau kias itu kan analogi. Contoh, saya ambil contoh, semisal dalam Al-Qur'an ada ayat innamal khamru wal maisiru wajtanabul ansab fajtanibul kabairal itsmi. Contoh, innamal khamru dalam Al-Qur'an ini, innamal khamru wal maisiru rijsun min amri syaitan fajtanibu kabairal itsmi la'allahum tarhamun. Itu dalam surat Al-Maidah ada. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Nah, khamr itu kan yang memabukkan kalau dalam fikihnya. Nah, akan tetapi ada yang menyamai khamr tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Apa? Contoh, tuak. Itu kan memabukkan tapi tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, makanya ulama memakai kias, analogi. Kullu muskirin haramun. Setiap perkara yang memabukkan itu haram. Dalam usul fikih ada itu. Kullu muskirin haramun. Jadi itu sekelumit tentang ahli sunnah wal jamaah, dan juga kita mengikuti imam-imam siapa saja dalam bidang ilmu agama tersebut, agar kita tidak salah langsung ikut Rasulullah. Rasulullah lewat jalur mana? Makanya kita harus punya sanad. Laulal katanya Syekh Ibnu Mubarak dalam Ihya-nya kemarin yang saya ngaji, laulal isnad laman qala sya'a. Jika tidak ada isnad maka orang akan mudah mengatakan ini itu. Al isnad minad din. Isnad itu sebagian, sanad itu penyambung sebagian daripada agama. Jadi misalnya Anda santrinya Bam Zaki itu punya guru, terus gurunya nyambung. Ataupun Anda punya santrinya siapa? Santrinya Qasim atau santrinya Abdul Karim Lirboyo. Itu punya sanad. Seperti saya santrinya Abdul Karim Lirboyo. Saya kan alumni Lirboyo, jadi gitu. Saya 6 tahun di sana, kemudian di Yaman 2 tahun. Saya mempunyai guru namanya Habib Abdurrahman bin Toha bin Abdul Qadir Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Jalani bin Ahmad Al-Habsyi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.